Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Sebelumnya saya mohon maaf ya Gan, kalau suaranya mungkin agak berisik ya Gan, karena di luar itu hujan Gan. Nah, kali ini saya ingin membuat video hewan bersama kucing saya Gan. Ini si Fennec. Mohon maaf Gan, dia agak ngambul nih ya. Tuh, Fennec. Tapi saya nggak akan membahas kucing ya Gan, tapi saya membahas hewan yang ada di dalam ini Gan, yaitu kecoa Madagaskar. Karena di kolom komentar itu banyak yang bertanya, kenapa sih saya memelihara kecoa Madagaskar? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih manfaat memelihara kecoa Madagaskar. Fungsinya itu buat apa sih memelihara kecoa ini? Oke kan, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini. Ini dia kecoa Madagaskar saya Gan. Sambil saya jelasin manfaatnya, sambil saya liatin ya Gan. Saya sih bawa beberapa macam, dan ini salah satu yang paling besar sih Gan. Nih, dia kecoa Madagaskarnya ini warna hitam, dan ini betina Gan. Manfaat yang pertama adalah sebagai pakan hewan predator Gan. Kalau untuk hewan predator yang bisa makan kecoa ini, sebenarnya hampir semua predator yang makan serangga itu pasti bisa Gan, cuma tergantung badan hewan predatornya seberapa Gan. Kalau untuk ikan predator kayak ikan cana dan arwana mungkin nggak bisa makan ukuran sebesar ini Gan, karena kalau udah besar itu biasanya kulitnya semakin keras. Nah, pakannya tuh ukurannya biasanya yang segini sih Gan. Ini ukuran remaja, mungkin kalau usia itu sekitar 3 bulanan lah. Nah, ini perbandingannya Gan. Ini yang remaja. Tapi kalau untuk reptil predator yang lumayan besar kayak savanna monitor, saya biasa ngasih yang besar-besar ini sih Gan. Selain itu juga burung walet juga makan kecoa Madagaskar Gan, tapi kayaknya sih yang ukuran kecil ya. Jadi sangat fleksibel, banyak hewan yang bisa makan kecoa Madagaskar karena sumber proteinnya tuh yang lumayan tinggi Gan, bahkan lebih tinggi dari jangkrik atau ulat Hongkong. Yang kedua, kecoa Madagaskar ini bisa digunakan sebagai props atau perlengkapan untuk film, acara-acara, atau kadang pakai pesta Halloween kayak ngeprank gitu. Karena kan memang kecoa Madagaskar ini ya masih saudara ya sama kecoa Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ngeprank orang pakai kecoa ini pasti dikira kecoa Indonesia. Padahal bukan. Makanya mungkin kalau Agan tahu di beberapa film dengan tema horor atau Halloween biasanya kan ada aja yang menggunakan kecoa ini Gan. Yang ketiga, kecoa ini bisa juga sebagai spesimen untuk percobaan obat-obatan anti serangga Gan. Ini sebenarnya mirip ya kayak gunanya tikus putih itu. Kecoa Madagaskar ini juga sama Gan. Bisa digunakan sebagai properti atau spesimen untuk mengetes sejauh apa obat anti serangga itu berhasil. Karena memang dibandingkan dengan beberapa serangga lain, kecoa Madagaskar ini sangat kuat Gan. Dia itu kalau misalnya kepalanya putus bisa bertahan sampai seminggu, dan dia juga bisa bertahan tanpa makan itu kurang lebih sampai sebulan. Makanya ini kecoanya kuat banget sih Gan. Yang keempat, fungsinya itu bisa juga sebagai hewan peliharaan Gan. Karena bentuknya yang sangat eksotis, mirip kayak kecoa Indonesia, tapi dia nggak bisa terbang dan juga nggak berbau Gan. Apalagi kadang kalau dia merasa terancam itu bisa mengeluarkan suara kayak mendesis gitu. Jadi kelihatan unik banget sih kecoa ini Gan. Nah, ini yang jantan, ada tanduknya Gan. Selain itu juga, saya baca di internet sih, kecoa Madagaskar itu menjadi beberapa bahan baku bagi kosmetik maupun beberapa obat Gan. Mungkin karena kandungan di dalamnya itu yang berguna sebagai bahan obat ya. Dan juga untuk memproduksi kecoa Madagaskar itu lumayan murah sih, makanya mungkin ini sebagai alternatif sebagai bahan baku obat atau kosmetik Gan. Nah, yang keenam, kecoa Madagaskar itu bisa digunakan sebagai decomposer Gan. Decomposer itu ya hewan yang berguna sebagai penghancur limbah-limbah Gan. Jadi kan biasanya kalau di rumah saya itu ada sisa makanan, daripada saya buang, saya pasti taruh di tempat makan kecoa Madagaskar. Biasanya dalam 1-2 hari pasti habis Gan, karena kecoa ini nggak pilih-pilih makanan ya. Selama itu bahan organik, dia pasti akan makan Gan. Jadi untuk penghancur limbah organik ini lumayan bagus sih Gan.
karena sifatnya yang sangat rakus sih kalau makan. Nah, yang terakhir karena saya sudah jelasin ke-6 itu, pasti yang terakhir ini Agan sudah tahu ya Gan, yaitu kecoak Madagaskar ini sebagai peluang usaha karena manfaatnya yang sangat banyak. Jadi buat Agan yang melihara kecoak Madagaskar dan sukses berhasil mengembangkan kecoak Madagaskar, itu bisa dijual sih Gan. Ya manfaatnya lumayan banyak, walaupun kalau Agan nggak tahu terkesan sepele, ngapain sih kita memelihara hewan kayak gini, tapi ini juga bisa dijual Gan. Untuk sepasang kecoak Madagaskar kayak gini, yang ukuran lumayan besar gini, itu bisa dibanderol 20.000 satu ekor Gan. Jadi lumayan mahal kan. Apalagi kalau kita bisa menjual lumayan banyak Gan. Tadi itu beberapa manfaat memelihara kecoak Madagaskar ya Gan. Kalau saya sih alasan kenapa saya memelihara kecoak Madagaskar itu karena memang saya suka sama hewannya Gan. Soalnya unik gitu loh Gan. Dia tuh kecoak tapi lebih besar dari kecoak Indonesia dan nggak bisa terbang dan bisa mendesis Gan. Ya unik banget lah. Selain itu juga kecoak Madagaskar ini bisa saya gunakan sebagai pakan savana monitor saya Gan. Karena sebelumnya itu kan saya kasih tikus mencit, tapi saya ngerasa agak ribet aja Gan, karena setiap minggu itu saya harus beli mencit dan saya nggak bisa nyetok banyak karena mencit itu kan pupnya bau ya Gan, juga kencingnya. Makanya saya sukalah saya punya kecoak ini, jadi lebih simple, saya nggak harus setiap minggu beli tikus mencit Gan. Selain itu juga, mungkin dalam beberapa waktu dekat, saya pengen juga menjual kecoak Madagaskar saya di Shopee. Ya mungkin nanti linknya akan saya kasih ya Gan, kalau sudah ready. Ya kalau sekarang saya mau fokus, saya kembangin dulu, biar banyak dulu, nanti baru saya jual Gan. Oke, sekian video dari Sawan hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya, dan salam hewan lestari Gan. Ini dia tersangkanya Gan. Tadi di awal video, saya mau ngajak dia buat video, dia kayak diem, tapi tiba-tiba pas saya ngebahas tentang manfaat kecoak Madagaskar, dia lompat. Dan pas saya naikin ke sini lagi, dia malah marah Gan nih, karena dia mau main ini Gan, main kain di rumah saya ini. Tuh nakal nih kucing saya ini Gan, Fennec tuh Gan, lihat tuh, ada kucing nggak bisa dipegang kayak gini Gan. Tuh kalau gigit beneran dia Gan, nyakar beneran, gigit beneran, buas sekali kucing kok buas, aduh.